Ketua Umum Mas Geri bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan. Jadi nggak bisa sendiri juga. Harus bersama salah seorang pengurus, anggota pengurus lainnya. Jadi kalau pemilik atau yang pendiri nggak ada lepas dari segala hal. Dari Tenopi lepas ke kami pun Tenopi nggak ada ini, kami kuasanya dari teman-temannya dari yayasan. Jadi kalau statementnya Mas Geri bahwa kami menghalang-halangi dokumen keluar, uang itu keluar, kami kuasanya satu, yang pertama ya, dia kan menyampaikan bahwa Tenopi yang menghalang-halangi itu melalui kami. Itu nggak benar. Kami dapat kuasa dari organ-organ yayasan ya, pengurus, pembina, pengawas. Ini ada per tiga orang, ada 9 orang yang sah secara hukum, ada 3 ya, pengurus, pembina, dan pengawas. Jadi 9 orang yang berada di yayasan semuanya menguasakan kepada kami gitu, kecuali Mas Geri. Kami nggak tahu ada kemudian hal apa yang sehingga Mas Geri seolah-olah ya menyudutkan pihak kami begitu. Padahal sudah sangat jelas bendahara itu bertanyanya begini kepada Mas Geri. Audit itu apakah yang diperlukan audit tahunan ataukah audit project base? Itu saja. Kalau kemudian tahunan, maka tentu bendahara harus mempersiapkan dokumen-dokumen tahunan. Tapi kalau project base saja, tentu bendahara hanya akan mempersiapkan project base saja, yaitu mulai adanya donasi sampai keluarnya gitu. Itu yang kemudian kenapa kok dipotong gitu, tidak kemudian disampaikan saja ke publik gitu. Jadi kalau dia audit tahunan, tentu dari tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Sementara penyaluran dana donasi tersebut di tanggal 5 Januari 2025 gitu. Nah, sehingga tidak sinkron kalau ini audit yang diminta oleh Kemensos adalah audit dana yayasan selama 1 tahun, nggak sinkron gitu. Nah, sinkronnya adalah base project base, yaitu tentang kaitan dengan donasi yang disalurkan. Nah, kapan donasi yang disalurkan itu? Mulai dari adanya di rekening yayasan, jadi bisa lewat tahun ya, kapan disalurkan. Nah, pada waktu persidangan kemarin kan hadir tuh, persidangan yang di Pengadilan Negeri Tangerang hadir tuh pihak dari Kementerian Sosial. Kami sempat bertanya, audit apa sih yang diminta? Masa audit yayasan? Enggak. Auditnya itu karena donasi itu di atas 500 juta, butuh akuntan publik untuk pembuktian. Sehingga dia tentang uang donasi gitu. Tapi kami akan tidak lanjuti lagi dengan Kemensos karena membawa nama yayasan, masih membawa nama yayasan gitu. Sehingga kita mau semua terang benderang gitu. Terang benderang dan diluruskan. Nah, itu kaitan dengan audit tadi. Oke, untuk mencapai terang benderang ini apakah dari pihak yayasan mempunyai deadline sendiri atau seperti apa? Kemarin memang kita berkoordinasi dengan prinsipal kami, tentu pembina, pengawas, dan pengurus yayasan yang lainnya. Pada prinsipnya prinsipal kami mau segera diselesaikan permasalahan baik internal maupun eksternal. Itu ada deadline-nya gitu Pak? Sebenarnya gini, itu kan sumbernya dari ini ya, dari dana ya. Jadi kalau dari bendahara, tadi siang kami berkoordinasi, insya Allah malam ini diselesaikan. Jadi malam ini audit tahunan akan diselesaikan. Jadi kalau memang Mas Geri menginginkan itu, maka nanti silakan berkoordinasi dengan pihak yayasan gitu. Jadi jangan berdiri atas nama diri sendiri, tapi berdirilah atas nama ketua yayasan bersama yayasannya gitu. Artinya kalau berbelit-belit seperti apa? Jadi sebenarnya kan auditornya juga pengurus yang lain tuh nggak tahu siapa. Pembina juga nggak tahu siapa auditornya, kantor akuntan publik mana gitu. Tanpa diketahui, yang ada itu hanya Mas Geri minta data tahun 2024.
Sementara Mas Giri jadi ketua tuh tahun 2025. Bu, skill dikit Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau masuk ke rekening dia itu bebas ya. Ini kan masuk ke rekening yayasan ya. Bedanya sama rekening dalam tanda kutip yang uang Agus masuk ke rekeningnya, bedanya di mana Bu? Kalau rekening kalau uangnya dana donasi juga sama dititipkannya di yayasan sama teman-teman. Uang yang kemudian disampaikan Mas Giri juga sama di yayasan. Tapi kalau uang yang dana donasi itu kan bertahannya lama ya, 2 bulan lebih sampai kemudian perpindahan ke pengurusannya Mas Giri baru kemudian berpindah. Sedangkan yang disampaikan Mas Giri kemarin adalah uang yang 100 juta yang hanya numpang lewat saja. Jadi malamnya ditransfer terus besoknya sudah hilang gitu uang itu yang kemudian dipertanyakan oleh pengurus lewat permintaan klarifikasi secara tertulis gitu. Jadi jangan kemudian pakai Kebiasaan. kebiasaan Karena gitu kebiasaan dulu juga kayak seperti itu. Gitu. ya. Sementara Mas Giri sendiri bergabung dalam yayasan di tahun 2000 Desember 2024. Artinya Mas sendiri merasa atau Mbak sendiri merasa bahwa Mas Giri ini Tapi terlalu sedikit, berani nggak saya sih? bicara by data AHU yayasan yang bisa diakses. Ya artinya terlalu berani nggak sih Mas Giri melakukan ini gitu? Sebenarnya bukan ke sana ya, tapi lebih ke bertindaknya untuk dan atas nama siapa. Kalau kemudian atas dirinya sendiri ngomong apapun silahkan. Tapi kalau kemudian atas nama yayasan, maka ada dokumen-dokumen yang kemudian harus dilampirkan oleh Mas Giri. Misalkan saja, Mas Giri menyampaikan bahwa ada permintaan audit dari Kemensos gitu ya. Sampai hari ini dokumen itu tidak ada. Jadi, Dan laporan yang disampaikan Mas Giri ke Kemensos terkait dana donasi itu sampai hari ini tidak pernah disampaikan kepada organ yayasan yang lain, pembina, pengawas, dan pengurus yang lain. Nggak ada data sama sekali di yayasan. Jadi intinya Bapak itu pengennya yang audit yang 1,5 itu dibedakan sama audit yang tahunan ya? Wah pastinya begitu. Gitu. dan maksud kami begini, kalau memang benar-benar niatnya baik, maka sampaikan dengan cara yang baik. Misalkan beliau kan sudah ke Kemensos tuh bikin pelaporan katanya atas nama ketua yayasan, Betul. terus kemudian ke donatur juga, tapi kok ke yayasan nggak ada gitu. Ke internal sendiri Ke nggak internal ada. nggak ada, jadi ke dalam rumah nggak masuk tapi keluar sudah keluar gitu dokumen-dokumen itu yang kemudian sangat disayangkan oleh badan pengurus lain gitu, sehingga Nah. mereka kalau ditanya uang itu digunakan untuk apa, dibeli apa saja, itu nggak akan bisa jawab karena memang datanya nggak dikasihkan ke mereka gitu, laporan itu nggak ada. Berarti kemarin yang 1,3 miliar itu nggak tahu tuh. Nggak tahu. Belum sampai sekarang yayasan nggak tahu reportnya segala macam. Nggak tahu sampai hari ini di bawah kepengurusan Mas Giri selaku ketua tidak pernah ada rapat pengurus yang dilakukan Mas Giri, baik itu terhadap uang yang 1,3 yang di media disampaikan bahwa itu sudah diberikan laporannya ke Kemensos dan juga ke donatur, Iya. itu nggak ada, termasuk uang yang 100 juta. Berarti kasarnya itu uang bisa aja digunakan buat apa aja gitu ya, karena nggak ada bukti reportnya buat ke yayasan gitu ya. Kami nggak sampai masuk ke situ. Belum ada sampai hari Kan ini. kasarnya maksudnya kasarnya. Termasuk juga mekanisme yang dilakukan Mas Giri, mulai dari rekening yayasan masuk ke dalam rekening pribadi. Nah, yayasan diatur dengan undang-undang yayasan tentang yayasan nomor 16 tahun 2005. Pasal Saya 5. spill dikit ya. Pasal 5, kalau dana yang ada di rekening yayasan itu merupakan harta kekayaan yayasan. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Nah, juntonya pasal 70. Jadi pasal 5 junto 70. Pasal 70-nya adalah ketentuan pidana. Setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, dan atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.
sebenarnya ini yang dijaga. Niat baik harus didukung dengan cara yang baik. Tapi itu uang, jatuhnya uang donatur ya. Oh ini uang donatur yang masuk, yang akan dialihkan atau digunakan sama si Gary itu uang donatur ya. Di rekening yayasan dia berarti dia Uang donatur. Uang yang ada di rekening yayasan. yang ada di dalam rekening Itu sumbang yayasan. donatur kan jatuhnya. Sumbernya. Tapi di saat dia masuk ke dalam rekening yayasan, berarti itu bagian daripada uang yayasan. Gitu. Yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau uang yayasan ini mengalir kepada pribadi organ pengurus tanpa dasar yang jelas, Maka hukum dong. yang ditabraknya undang-undang yayasan. Betul. Ada ancaman hukuman pidana di dalam undang-undang yayasan. Ini kita spill dikit. Iya. Dan ini bukan delik aduan. Pak tadi kan katanya masih nunggu klarifikasi dari Gary terkait uang yang dipakai. Nah, kalau dari yayasan dan Mbak sendiri mungkin itu ada deadline atau tenggat waktunya harus kapan, 3 hari kah, 2 hari kah, atau gimana? Enggak ada, karena memang kalau untuk kepengurusan ya, rapat pengurus apa sudah ada aturannya yang mengatur. Kita menunggu itu klarifikasi dulu satu, terus kemudian kalau kemudian Mas Gary beritikat baik maka silahkan menjawab. Tapi kalau kemudian tidak menjawab berarti ada sesuatu di situ. Kemudian baru kemudian pihak yayasan mengadakan rapat lagi akan dibawa ke arah mana. Karena jangan sampai orang yang makan nangkanya yayasan yang kena getahnya gitu. Karena yayasan nggak tahu sama sekali nih, nggak tahu menahu nih soal dana-dana ini gitu. Kalau seminggu, 2 minggu, sebulan dari Gary nggak ada klarifikasi, apa langkah selanjutnya? Kalau seminggu ya, dia batasnya seminggu saja. Klarifikasi seminggu, kemudian ada dan tidak adanya Mas Gary, audit akuntan publik tetap dilaksanakan oleh yayasan. Tapi tentu ada hal-hal yang perlu disesuaikan, misalkan dana donasi ke NTT, tentu pihak yayasan nggak bisa melakukan itu karena nggak ada datanya. Gitu sih. Bu, posisi Gary